Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas Matematika SMP. Belajar menyenangkan, kapan saja dan di mana saja. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menghitung jumlah 2 buah bilangan bulat atau lebih dengan benar secara mandiri, teliti, dan tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi penjumlahan bilangan bulat, anak-anak, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Anak-anak, mari kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan tersebut, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk nilai bilangan, semakin ke kiri letak bilangan bulat tersebut, maka semakin kecil nilai bilangannya. Sebaliknya, semakin ke kanan letak bilangan bulat tersebut, maka semakin besar nilai bilangannya. Misalnya, bilangan negatif 5 dan 2. Pada garis bilangan, negatif 5 terletak di sebelah kirinya 2. Artinya, negatif 5 nilainya lebih kecil dari 2. Atau dikatakan, negatif 5 kurang dari 2. Baiklah anak-anak, kita lanjut penjumlahan bilangan bulat. Ada banyak cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat itu sendiri. Namun, di video kali ini, Ibu akan memperkenalkan 2 cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Cara yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat menggunakan alat bantu garis bilangan. Dan cara yang kedua, penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan alat bantu garis bilangan. Nah, ikuti video ini sampai selesai ya. Baik, kita mulai. Cara pertama, penjumlahan bilangan bulat menggunakan alat bantu garis bilangan. Contoh 1. 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Di sini, langkah pertama kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah. Apabila bilangan itu positif,
anak panah menunjukkan ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panah menunjuk ke arah kiri. Di sini, bilangan yang akan dijumlahkan 4 dan 5, yang semuanya adalah bilangan positif. Kita mulai dari 0 sebagai titik pangkal, kemudian melangkah 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gambar anak panahnya. Selanjutnya, melangkah 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan anak panahnya. Hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu positif 9. Jadi, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berikutnya, perhatikan contoh 2. 5 ditambah negatif 2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Di sini, bilangan yang akan dijumlahkan 5 dan negatif 2. Perlu diingat, bilangan positif anak panah menunjuk ke kanan. Dan bilangan negatif, anak panah menunjuk ke kiri. Kita mulai dari 0, melangkah 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita gambar anak panahnya. Selanjutnya, melangkah 2 satuan ke kiri. 1, 2. Kita gambar anak panahnya. Hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu positif 3. Jadi, 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan. Cara yang kedua, yaitu penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu garis bilangan. Anak-anak, penjumlahan pada bilangan bulat yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun, untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, kita harus dapat menjumlahkan bilangan bulat tanpa alat bantu garis bilangan. Di sini, Ibu bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, kedua bilangan bertanda sama, atau bilangan tersebut positif semuanya, atau bilangan tersebut negatif semuanya. Maka, bilangan positif ditambah bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Dan bilangan negatif ditambah bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Mari kita perhatikan contoh pertama. 120 ditambah 56 sama dengan titik-titik. Di sini 120 adalah bilangan positif. Ditambah 56 adalah bilangan positif.
sehingga menghasilkan 176 yang juga bilangan positif. Jadi 120 ditambah 56 sama dengan 176. Contoh 2. Negatif 50 tambah negatif 100 sama dengan titik-titik. Di sini negatif 50 adalah bilangan negatif. Ditambah negatif 100 adalah bilangan negatif. Sehingga menghasilkan negatif 150 yang juga bilangan negatif. Jadi negatif 50 tambah negatif 100 sama dengan negatif 150. Pada kasus kedua, yaitu kedua bilangan berlawanan tanda. Artinya satu positif, yang lainnya negatif. Atau satu negatif, yang lainnya positif. Maka bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif atau bisa jadi bilangan negatif. Dan bilangan negatif ditambah bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif atau bisa jadi bilangan negatif. Kita contohkan yang pertama. 60 ditambah negatif 28 sama dengan titik-titik. Di sini 60 adalah bilangan positif. Dan negatif 25 adalah bilangan negatif. Kita abaikan tanda negatifnya terlebih dahulu. Ya. Sehingga diperoleh bilangan 60 dan 25. Di sini nilai bilangan 60 lebih besar dari 25. Maka 60 dikurang 25 hasilnya adalah 35. Karena 60 awalnya adalah bertanda positif, maka hasil penjumlahan dari 60 ditambah negatif 25 juga bertanda positif, yaitu positif 35. Jadi 60 ditambah negatif 25 sama dengan 35. Contoh kedua, negatif 68 ditambah 42 sama dengan titik-titik. Di sini negatif 68 adalah bilangan negatif dan 42 adalah bilangan positif. Kita abaikan tanda negatifnya terlebih dahulu sehingga diperoleh bilangan 68 dan 42. Di sini nilai bilangan 68 lebih besar dari 42. Maka 68 dikurang 42 menghasilkan 26. Namun karena 68 awalnya adalah bertanda negatif, maka hasil penjumlahan negatif 68 ditambah 42 juga bertanda negatif, yaitu negatif 26.
Jadi, negatif 68 ditambah 42 sama dengan negatif 26. Anak-anak, dari semua uraian yang sudah Ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan soal operasi penjumlahan pada bilangan bulat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 1. Menggunakan alat bantu garis bilangan. Dan yang kedua, tanpa menggunakan alat bantu garis bilangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu materi pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan anak-anak bisa mengerjakan LKS, operasi bilangan bulat pada modul, kemudian cek jawabannya berdasarkan pembahasan LKS. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa persiapkan materi sifat-sifat bilangan bulat pada modul halaman 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.